Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ananda Farizky Syahputra, NIM 2116006. Dan di sini Ananda akan mencoba mereview kembali pembelajaran ilmu dakwah. Ada beberapa materi. Yang pertama itu ada pengertian ilmu dakwah dan urgensinya. Sebab itu dasar-dasar hukum dakwah, istilah-istilah lain dari dakwah, kompetensi dan karakter dai, fadilah dakwah, dampak meninggalkan dakwah, problematika dalam dakwah, dan lain-lainnya. Jadi di sini Anda akan mencoba mereview dari awal, itu pengertian ilmu dakwah dan urgensinya. Ilmu dakwah adalah ilmu yang membahas bentuk-bentuk penyampaian ajaran Islam kepada seseorang atau sekelompok orang, khususnya menyangkut bagaimana seharusnya menarik perhatian manusia agar dapat menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh ataupun kafah. Di sini kita coba lebih dalam sedikit. Jadi ilmu dakwah ini adalah ilmu atau yang membahas bentuk-bentuk penyampaian ajaran Islam kepada seseorang ataupun sekelompok orang, dan khususnya cara menarik orang itu, dan cara menyampaikannya gunanya untuk menjalankan ajaran Islam secara utuh ataupun kafah. Sebab itu tujuan khususnya adalah mengajak umat manusia yang khususnya adalah yang sudah memeluk agama Islam untuk selalu meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Selanjutnya itu adalah dakwah merupakan suatu kewajiban bagi seorang muslim yang bersifat perintah dan ajakan. Maksudnya di sini adalah dakwah itu adalah suatu kewajiban untuk setiap muslim yang bersifat perintah dan ajakan, perintah Allah Subhanahu wa taala. Untuk menyeru pada manusia merupakan perintah untuk berinteraksi melalui informasi dan komunikasi. Al-Quran adalah sumber informasi mengenai keagamaan Islam dan Tuhan Allah kepada umat manusia sebagai pemeluk agama, sebagai pemeluk agama Islam. Demikian pula sabda Rasulullah SAW yang memerintahkan untuk menyampaikan suatu yang berasal dari Rasul walaupun hanya satu ayat kepada orang lain. Hukum dakwah itu adalah wajib, hanya saja terdapat perbedaan pendapat ulama tentang status kewajiban itu, apakah fardu ain atau fardu kifayah. Dakwah itu bersifat fitrah, bersifat persuasif, edukatif, bersifat bebas, bersifat kasih sayang, dan bersifat pedoman. Dengan kata kita membuka hati untuk menyampaikan dan menerima dakwah, maka insya Allah kita akan mendapatkan kedamaian serta kebahagiaan dunia akhirat, seperti itu. Jadi pada dasarnya dakwah ini wajib bagi setiap muslim yang ada, seperti itu. Selanjutnya itu adalah masuk kepada ilmu dakwah, ilmu yang membahas bentuk-bentuk penyampaian ajaran Islam pada setiap orang atau sekelompok orang, yang khususnya menyangkut bagaimana menarik perhatian manusia agar dapat menerima dan mengamalkan ajaran Islam secara utuh ataupun kafah. Adapun istilah-istilah yang ada di dalam Al-Quran, diantaranya itu amar ma'ruf nahi munkar, an-nasibah, irsyad, selanjutnya tabsyir dan tanzir, selanjutnya tarbiyah dan muta'alim. Selanjutnya itulah metodenya diantara lain adalah ada tabligh, sebab itu khutbah, sebab itu wasyihatun, tosyah atau al-jihad, seperti itu. Kalau sumber-sumbernya itu ada Al-Quran, ada sunnah Rasul, sejarah hidup para sahabat dan fuqaha, sebab itu pengalaman, seperti itu. Jadi itulah baik dari bentuk-bentuknya ada tadi, selanjutnya metodenya, selanjutnya itu sumber-sumber, seperti itu.
Nah, setelah itu kita masuk pada kompetensi dai. Jadi dai ini adalah orang yang berdakwah seperti itu. Tadi kompetensi dai ada 3. Yang pertama spiritual. Ya, spiritual ini itu rohaniyah seperti itu. Berdakwah hendaknya memiliki sifat, ada contohnya iman, takwa seperti itu. Selanjutnya yang kedua, kompetensi intelektual. Jadi juga mempunyai kecakapan ilmu. Jadi banyak ilmu-ilmu seperti itu. Yang tentunya dari sumber-sumber seperti tadi Al-Quran, hadis, sejarah, pengalaman para sahabat dan kelas seperti itu. Yang ketiga, kompetensi moral. Itu seperti harus memiliki sidik, amanah, tablik, dan patonah. Baik bersyukur, ikhlas, ramah, dan penuh pengertian, tawadhu. Dan selanjutnya yang keempat adalah kompetensi fisik material. Kompetensi fisik material itu pendakwah ini juga harus orang yang mempunyai kecakapan lah dalam fisik ataupun materi. Jadi tidak menjadikan dakwah ini sebagai untuk mencari materi seperti itu. Dari karakter seorang dai tadi, orang yang berdakwah tadi, yang paling utama yaitu memiliki kompetensi keilmuan, beriman kepada Allah, dan mempunyai akhlak-akhlak yang baik seperti itu. Jadi tidak hanya sebatas keilmuan saja, tapi juga dia juga beradab seperti itu. Selanjutnya itu dakwah ada 5 di antara lain. Tadi keutamaan dakwah maksudnya ini. Jadi keutamaan dakwah ada 5. Yang pertama, dakwah menjadi utama karena ia adalah muhimmatur rasul, tugas para nabi dan rasul. Jadi apabila tugas para nabi dan rasul kita umatnya melakukan, tentu ibaratnya kita mencontoh kepada nabi, dan itu menjadi pahala yang sangat banyak nantinya. Itulah beberapa keutamaannya. Selanjutnya, dakwah menjadi utama karena ia adalah ahsanul a'mal, sebaik-baiknya amal. Selanjutnya itu adalah dakwah menjadi utama karena dengan dakwah seorang muslim meraih pahala yang teramat besar. Ya, tentu besar, bagaimana tidak mengingatkan orang lain seperti itu. Dan ini juga tugas para nabi. Selanjutnya itu bisa menyelamatkan seorang dai dari azab Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Selanjutnya itu ialah jalan yang sebaik-baiknya. Dan ini adalah cara untuk membuat umat yang terbaik. Terbentuknya umat terbaik. Jadi jalan untuk membentuk umat yang sangat baik seperti ini. Selanjutnya itu adalah dampak apabila dakwah ditinggalkan seperti itu. Jika seorang meninggalkan dakwah, ia akan mendapatkan dosa. Tentu kenapa? Materi sebelumnya sudah kita bahas, dakwah itu adalah kewajiban fitrahnya manusia seperti itu. Dan sama saja seperti meninggalkan sholat, zakat, puasa, dan ibadah-ibadah lainnya. Bahkan jika seorang meninggalkan aktivitas dakwah dan berdiam diri terhadap kemungkaran, niscaya Allah tidak akan mengabulkan doa-doanya seperti itu. Jadi sangat menakutkanlah apabila kita meninggalkan dakwah tersebut seperti itu. Selanjutnya itu kembali kepada kompetensi. Kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, kompetensi dai tadi. Jadi kompetensi ini bisa diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang dikuasai oleh seseorang, atau kalau dan khususnya ini dakwah itu adalah seorang dai telah menjadi bagian dalam dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku begitu kognitif, afektif, dan psikomotor istilahnya seperti itu. Kompetensi metodologis berhubungan dengan kemampuan dai untuk
merencanakan dakwah karena aktivitas dakwah pada dasarnya mempunyai tujuan untuk mempengaruhi dan merubah pola pikir, perilaku, dan tindakan manusia yang kurang baik menjadi lebih baik, seperti itu. Karakteristik dai antara lain iman yang bisa melahirkan keikhlasan, memiliki ilmu yang bisa melahirkan amalan, memiliki akhlak yang bisa melahirkan keteladanan, memiliki wawasan kekinian yang bisa melahirkan semangat dakwah. Nah, jadi ada 4. Selanjutnya itu problematika dalam berdakwah. Problematika dalam berdakwah ada secara internal ataupun eksternal, seperti itu. Internal seperti apa? Saya akan mencoba membahasakannya. Hambatan-hambatan yang bersumber dari intelektual atau diri pribadi pendakwah, seperti itu, baik dari keilmuan, sikap, akhlak, dan lain-lainnya. Tentu kompetensi seorang dai tadi atau yang harus dimiliki seorang dai adalah keilmuan, maksud itu adalah akhlaknya, dan macam-macam tadi ada 4 kan. Selanjutnya itu eksternal, itu problem-problem atau hambatan-hambatan dan tantangan dakwah berasal dari berbagai kalangan, baik itu dari umat Islam sendiri yang berbeda paham atau mazhab, seperti itu kan, atau di luar kaum muslim. Selanjutnya itu kalau solusi tentang dakwah ini tentu kita kalau membahasakan problem atau masalah dakwah itu, pertama dari internal itu adalah keilmuan. Tentu solusinya adalah kita sebelum mencoba berdakwah, tentu kita mendakwahi diri kita terlebih dahulu, bagaimana caranya mencari ilmu, memantapkan paham keagamaan, seperti itu, bersumber dari Al-Quran, Sunnah, perjalanan para sahabat atau apa tadi, sahabat dan sahabat Nabi. Selanjutnya itu adalah pengalaman-pengalaman, seperti itu. Nah, setelah itu setelah kita cari ilmunya dan pahamnya dan bagaimananya, tentulah kita baru bisa menjadi seorang dai atau dan dakwah ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Itu strategi dalam merespon problem, dan caranya itu strategi dalam merespon problematika umat, yaitu tentu strategi dalam merespon problematika ini seperti ini. Jadi kita tidak tahu orang ini semuanya lembut, semua makmum atau kaum umat-umat yang akan kita dakwahi itu sudah mempunyai atau belum, keras atau lunak karakternya, seperti itu. Jadi kita mencoba untuk meminimalisir problem-problem yang akan terjadi. Yang pertama adalah lemah lembut, toleransi dan santun, kemudahan dan membuang kesulitan, tapi tidak keluar dari yang seharusnya. Aturan Allah tetaplah aturan Allah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah dakwah Islam memiliki kaidah-kaidah. Jadi kaidah-kaidah yang melahirkan beberapa prinsip, dan prinsip tersebut sangat penting dipadomani oleh para pelaksana dakwah, baik pada berbagai lembaga maupun individu. Prinsip strategi dakwah antara lain adalah keharmonisan antara kelembutan dan ketegasan. Jadi kita tidak bisa tegas dan ataupun hanya lembut saja. Jadi kita tegas intinya, bukan ditegaskan. Tapi itu amar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan kemampuan yang dimiliki agar tidak menimbulkan kerusakan. Dan juga dalam aspek sosial budaya, kita harus bisa masuk perlahan-lahan kepada orang-orang yang masih kuat budayanya, dan pada dasarnya budaya itu tidak ada landasannya
yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Jadi kita lambat-lambat masuk dan mengubahnya. Jangan langsung saja kita meruntuhkan budaya itu, dan pastinya itu akan membuat dakwah materi dakwah kita ini tidak sesuai dengan seharusnya, malah akan menimbulkan kerusakan ataupun perpecahan dan hal-hal negatif lainnya. Dai hanya dituntut menerapkan proses sesuai dengan kaedah-kaedah prinsip-prinsip ditetapkan, sedangkan efek tergantung kepada hidayah Allah. Jadi pada dasarnya dakwah ini adalah cara manusia yang sadar akan tugas dan tanggung jawabnya, itu istilahnya kewajiban manusia. Dan manusia ini adalah orang-orang muslim yang sadar dan paham, mempunyai keilmuan, dan keilmuan ini berlandaskan dengan Al-Quran, hadis, perjalanan para sahabat, pengalaman, dan banyak lainnya seperti itu. Dan setelah itu sudah mempunyai keilmuan dan lain-lainnya, kita mencoba berdakwah, menyampaikan dakwah ini sesuai dengan orang-orang yang akan kita dakwahkan, seperti itu. Jangan terlalu keras, jangan terlalu lunak, jangan ditegas-tegaskan, tapi tetap tegas, seperti itu. Dan bagaimanapun seorang dai dalam berdakwah, seorang dai tidak akan bisa merubah apa-apa apabila tidak Allah izinkan. Jadi ini adalah tugas kita, dan bentuk dari tugas ini adalah harapan kita pribadi pun seorang dai bisa mendekatkan diri kepada Allah, bukan mencari pahalanya tapi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah tugas para nabi dan rasul juga, seperti itu. Baiklah, mungkin itu saja review materi saya kali ini. Apabila ada yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.